Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama dengan Abdul Ghaffar, Kadip Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Antisipasi dampak La Lina. La Lina datang, kecemasan pun melanda. Fenomena alam yang kerap menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa itu memang kerap datang. Namun perlakuan kita terhadapnya tetap saja sama, yakni minim antisipasi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan mulai November hingga Februari 2022, sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Lampung akan merasakan udara yang lebih dingin. Curah hujan pun lebih tinggi mengiringi dinginnya udara. Cuaca ekstrim sangat berpotensi menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, hujan lebat, banjir, rob, longsor, dan banjir bandang. Di Lampung ada 7 daerah rawan bencana, yakni di Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Bandar Lampung, dan Tanggamus. Hujan yang semestinya membawa berkah justru menjadi biang musibah. Banjir dan tanah longsor menghantam 7 pekon di Kecamatan Semaka, Tanggamus akhir Agustus lalu, yang menyebabkan 757 rumah warga terendam dan 1 lainnya tertimpa longsor. Angin kencang yang bersamaan dengan derasnya air hujan membuat puluhan hektar tanaman padi petani di Kecamatan Seragi dan Palas, Lampung Selatan roboh awal Oktober lalu. Banjir juga langsung menyapa masyarakat di Desa Tanjung Sari dan Candimas, Kecamatan Natar saat peralihan bulan. Dalam hitungan hari giliran rob menyapa permukiman warga di Kelurahan Kangkung, Bumi Waras, Bandar Lampung, dan membuat wilayah itu terendam. Tamu rutin tiap tahun itu juga menyambangi Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Ragung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan. Selain merendam permukiman warga, air laut juga menggenangi puluhan hektar tambak udang. Perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua pemangku kepentingan dan kebijakan, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun semua pihak terkait. Langkah-langkah mitigasi wajib menjadi perhatian serius sebagai upaya meminimalisasi dampak dari bencana. Datangnya bencana yang rutin muncul karena kurangnya antisipasi. Tabiat tidak peduli itulah biangnya. Padahal BMKG kerap mengeluarkan perakiraan mengenai kondisi cuaca terkait intensitas hujan, kapan terjadinya, dan lokasinya, termasuk memberi imbauan terkait apa yang harus dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Sebuah ironi, karena perakiraan dan data seolah hanya menjadi angin lalu. Pengabaian dan menganggap remeh perakiraan cuaca akhirnya mendatangkan bencana. Di tengah kondisi yang membutuhkan penanganan segera, justru kerap menjadi ajang saling lempar kesalahan. Saling menyalahkan yang akhirnya justru menambah pelik permasalahan. Di tengah munculnya fenomena La Lina, yang dibutuhkan adalah upaya preventif yang maksimal. Dari sekarang, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi datangnya bencana hidrometeorologi. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD sudah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi terjadinya bencana. Sosialisasi dan memberikan pengertian kepada warga dalam mengantisipasi bencana jangan pernah putus. Masyarakat pun jangan hanya diam berpangku tangan. Mereka harus sadar akan potensi ancaman bencana terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal terkecil seperti membuang sampah pada tempatnya pantang diabaikan. Begitu juga dengan membersihkan parit atau selokan di lingkungan masing-masing. Fenomena alam adalah takdir yang tidak bisa dilawan. Besar kecilnya dampak bencana karena fenomena alam sangat ditentukan manusia sendiri.
Hidup berdampingan dengan bencana alam adalah realitas kehidupan manusia. Bencana memang tidak bisa dihentikan, tetapi bisa disiasati untuk mengurangi risiko. Oke Kak Ago, apa yang menjadi sorotan untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini Kak? Iya, Lampung Pos kali ini menyoroti soal bencana alam ya, potensi bencana alam yang diakibatkan oleh fenomena alam La Nina. Oke, karena memang di bulan November ini memang diprediksikan masuk ke musim penghujan dan kita akan diprediksi juga akan ada badai La Nina. Nah, bagaimana kondisi Provinsi Lampung saat ini? Ya, sebenarnya bukan badai La Nina ya, tapi fenomena. Fenomena alam La Nina, karena dia bukan badai, tapi dia itu fenomena pendinginan muka laut. Oke. Sehingga di Samudra Pasifik itu terjadi peningkatan penurunan pembuatan awan hujan ya, dan biasanya dampaknya itu di daratan di Indonesia itu terjadi intensitas hujan yang lebih tinggi. Berbeda dengan El Nino. Kalau El Nino itu terjadi pemanasan, sehingga hujan itu banyak di Samudra Pasifik, sementara di daratan Indonesia itu terjadi kekeringan ya. Satu itu. Terus kedua, El Nino La Nina ini akan diprediksi akan berlangsung selama kurang lebih November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan ya. Selama 5 bulan itu akan ada potensi bencana alam yang sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena dia La Nina, intensitas hujan meninggi, bahkan itu bisa sampai 20% hingga 70% peningkatan curah hujannya, yang otomatis akan berdampak kepada potensi bencana alam, banjir terutama, longsor, kemudian itu rob, ya kan, kemudian banjir bandang, puting beliung, diserta mungkin juga ada petir dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh kita semua. Oke, nah 1 minggu terakhir ini dari Lampung Selatan, misalnya sebut saja di Kecamatan Natar, dari Kota Bandar Lampung juga banjir seperti itu karena curah hujan yang sekarang sudah mulai cukup tinggi. Betul. Nah, itu seperti apa Kak Ago untuk tingkat kerawanan dari berbagai daerah di Provinsi Lampung? Ya, setidak-tidaknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu sudah memetakan 7 daerah rawan ya. Pertama itu Lampung Barat, kemudian itu pesisir barat, kemudian itu Lampung Selatan, ada Lampung Timur, Pesawaran, Bandar Lampung, dan Tanggamus. Nah, 7 daerah ini punya karakteristik potensi bencana alam yang berbeda-beda. Misalnya pesisir barat, karena dia daerah yang dataran lebih rendah ya, potensi terbesarnya adalah banjir. Bahkan BNPB, BMKG memetakan pesisir barat termasuk daerah dengan tingkat kerawanan cukup tinggi untuk ancaman banjir. Oke, untuk pesisir barat. Pesisir barat. Oke, tahan dulu Kak Ago. Nanti kita akan membedah satu persatu daerah rawan ini yang di Provinsi Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.